Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mila Don Effendi. Kita akan belajar mengenai limit trigonometri. Oke. Yang pertama, kita akan membahas limit trigonometri dengan ini ya. X menuju A, yaitu limit trigonometri, limit X menuju A. Contohnya, ada yang pertama, kita akan bahas limit X menuju suatu bilangan, yaitu A, dari sin X. Nah, sesuai dengan definisi limit yang kemarin, berarti kita tinggal apa? Tinggal gantikan aja X-nya dengan A, selama dia tidak menjadi bentuk tak tentu. Berarti ini jadinya apa? Sin A. Bisa aja juga kalau cos, berarti limit X menuju A dari cos X, berarti sama dengan, ya udah ganti aja, berarti jadi cos A. Contoh kalau kita ganti A nya ya, limit X menuju 0, boleh nggak 0? Boleh, kan 0 juga suatu bilangan, dari cos X, berarti ini sama dengan berapa? Ya udah tinggal masukin cos 0, berarti sama dengan cos 0 derajat berapa? 1. Inilah jawabannya. Ini kalau X menuju A. Nah, sekarang kalau limit X menuju 0 tapi dia bentuknya pecahan, bagaimana? Contohnya, kalau kita punya limit X menuju 0 nih, dari teorema ini ya, sin X per X, kalau kita substitusi berarti sin 0 gitu kan ya, sin 0 dibagi 0, sin 0 berapa sih? 0 dibagi X nya kan tadi 0, ini adalah bentuk tak tentu yang tidak boleh. Nah, makanya di sini ada teorema limit trigonometri, teoremanya. Limit X menuju 0 dari sin X per X sama aja dengan limit X menuju 0 dari X per sin X, itu nilainya 1. Di sini kita ingat sin X per sin X sama ya, ini X, ini yang lainnya juga segitu kan ya, X ininya kan sama. Oke. Nah, selain menggunakan teorema tersebut, kita juga harus maksudnya dalam penyelesaian soal kita juga kadang menggunakan sifat-sifat limit aljabar. Sifat-sifat limit aljabar yang ini, sifat-sifat limit aljabar ini dapat kita gunakan, bisa yang mana saja. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Gimana cara mengerjakan limit X menuju 0 dari sin 2X per X? Ingat yang tadi, kita punya teorema yang tadi kan ini ya, X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Nah, di sini kalian bisa lihat sin X di sini juga harus X bawahnya. Nah, untuk di soal ini sin 2X per X gitu kan ya, sin 2X per X, dia belum sama ya, ini 2X, yang bawahnya X. Berarti kalau biar sama gimana? Yang bawahnya harus juga 2X. Gimana caranya? Ya udah, kita kalikan 2 limit X menuju 0 dari sin 2X per X. Ini kan ya, kita kali bawahnya dengan 2. Berubah dong fungsinya. Biar nggak berubah, atasnya juga kita kali 2. Berarti sama aja kayak dikali 1 gitu kan ya. Ini 2 per 2 kan 1. Maka jadinya apa? Limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dikali 2. Nah, setelah ini apa lagi? Kalian ingat tadi yang pertama ini, ya kan? Kalian ingat sifat limit aljabar. Limit X menuju sesuatu A, misalkan
fx dikali gx itu sama dengan limit x menuju a fx dikali limit x menuju a gx. Nah sama, berarti kalau yang ini juga gitu, sama dengan limit x menuju 0 dari apa? Sin 2x per 2x dikali limit x menuju 0 dari 2. Ini hasilnya berapa? Lihat, ini udah sama, sin 2x. Berarti ini tuh anggap sebagai x yang barunya, gitu kan ya? Ini anggap suatu variabel yang barunya. Nih, kan udah sama. Berarti di sini dia hasilnya 1. Dikali limit dari 2. Ingat lagi sifat limit. Limit x menuju sesuatu dari konstanta, konstanta ya, itu sama dengan konstanta itu sendiri. Berarti ini sama kali 2 sama dengan berapa? 2. Inilah jawabannya. Paham ya? Kalau ada yang masih belum paham, boleh silahkan ditanyakan melalui grup WA. Contoh selanjutnya, yang ini sama seperti tadi. Kalian ingat tadi kalau yang tan teoremanya seperti apa sih? Yang ini kan ya, limit x menuju 0 dari tan x per x itu sama dengan 1. Gimana cara kita mengubah biar ini kan tan 3x yang di bawah yang penyebutnya 5x. Gimana caranya biar sama seperti, kan kalau sudutnya nggak bisa dirubah ya, 3x tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita kalikan sesuatu. 3x nya yang bisa kita rubah adalah 5x. Berarti gimana? Ini kita kalikan kita kalikan 3. Berarti atasnya juga kali 3 biar 1. Atasnya kita kalikan 3 juga biar hasilnya 1. Berarti sama dengan limit x menuju 0 dari tan 3x dibagi, nah 5x itu kan sama aja kayak 5 kali x ya, dikali 3 per 3. Berarti jadi ingat perkalian itu sifatnya komutatif, maka 5 yang di sini bisa diubah tempatnya dengan 3-nya ke 5 gitu kan ya. Tan 3x ini jadi 3 kali x, kita ganti aja posisinya 3 per 5. Kan sama aja hasilnya kan, cuma pindah posisi saja. Berarti ini sama dengan ini, yang ini hasilnya berapa? Tadi sama gunakan sifat limit ya. Ini sama, hasilnya berapa ini? Hasilnya 1. Yang ini tadi juga sama gunakan sifat limit, hasilnya berapa? 3 per 5. Maka jawabannya adalah 3 per 5. Nah, dari 2 contoh yang tadi kalian bisa menyimpulkan suatu apa tuh gitu ya. Ya, kesimpulannya adalah nih, yang pertama, ketika kalian menemukan limit x menuju 0 dari sin ax sama kayak tadi ya per bx, ini hasilnya bakal berapa? Ya udah, hasilnya pasti a per b. Jadi yang sesimpel tadi ini kita bisa turunkan lagi teoremanya. Limit x menuju 0 dari tan ya, kebalikannya berlaku ya, tan ax per bx, berarti ini juga a per b. Tuh. Kalau dibalik gimana? Sama. Kalau misalkan limit x menuju 0 dari apa? bx per tan ax, ya hasilnya jadi apa? Ya udah b per a. Sama ya. Itu kesimpulannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya gimana? Contoh, kalau saya punya limit
Bentar. Limit X menuju 0 dari sin 4X dibagi sin 2X. Ini bagaimana? Sebenarnya sama, ya kan? Yang kita harus memunculkan berarti 4X di bawah gitu kan ya. Maka di sini kita bisa kali berapa? Di bawah butuh 4X, berarti kita kali 4X. Biar dia tidak berubah nilainya, berarti di atas juga kali 4X. Nah, sekarang apalagi sin 2X? Butuh juga kan ya? Berarti di sini kali 2X. Butuhnya di atas kan? Ini kali 2X. Berarti jadinya limit X menuju 0, kita tinggal ubah posisinya. Sin 4X dibagi 4X, gitu kan ya, dikali, langsung ya, limit, boleh kan? Boleh. X menuju 0, 2X dibagi sin 2X, tinggal ubah aja posisinya, dikali limit X menuju 0 dari 4X per 4X, 4 yang di atas kan udah dipakai ya, 4 yang di bawah udah dipakai, ini atas, berarti tinggal limit 4X per 2X. Atas sudah dipakai gitu, berarti sama dengan ini hasilnya berapa? 1. Yang ini hasilnya berapa? 1. Yang ini hasilnya berapa? Ini bisa kita sederhanakan dulu. Limit X menuju 0, tadi tinggal 4 per 2, jadi hasilnya 1 kali 1 kali 4 per 2, jawabannya 2. Begitu, paham ya? Oke. Selanjutnya, saya dari definisi dari contoh ini kita dapat, bisa ada teorema yang kita dapat simpulkan ya. Itu apa teoremanya? Limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX itu sama dengan A per B, atau limit, begitu pula dengan tan X menuju 0 sin AX per tan BX, ini sama ya, ini juga begini. Jadi kita tinggal lihat koefisien dari variabel sudutnya, koefisien dari sudutnya gitu. Nah, soal selanjutnya, nah, limit X menuju 0 dari tan kuadrat 3X dibagi 5X kali sin X. Gimana caranya? Ini sama saja seperti yang tadi. Sama saja ya seperti yang tadi ya. Ya udah, apa-apa. Berarti di sini ada limit X menuju 0 dari, nah kan di sini dia tan kuadrat 3X, kita bisa jabarin langsung. Tan kuadrat 3X berarti tan 3X dikali tan 3X dibagi 5X kali sin X ini ya. Nah, udah deh, langsung aja. Berarti limit X menuju 0 dari tan 3X per 5X dikali limit X menuju 0 dari tan 3X per sin X. Pakai teorema-teorema yang udah kita dapat sebelumnya. Berarti ini jadi apa? Kan A per B ya. Nih teoremanya saya ingatkan kembali. Teoremanya kan yang ini ya. Limit X menuju 0 dari tan AX per BX itu sama dengan A per B
Berarti yang ini jadi 3/5. Kalau yang ini, yang tadi limit teoremanya ya X menuju 0 dari, mau dibalik boleh ya, tan AX per sin BX atau sin BX per tan AX, itu lihat aja koefisiennya. Berarti ini A per B. Berarti kalau ini apa? 3/1. Jadi jawabannya 9/5. 3 kali 3 9, 5 kali 1 5. Ini jawabannya. Paham ya? Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup WA. Nah, setelah kalian paham, kalian coba kerjakan soal yang ada di Google Classroom paling lambat pukul 11 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.